aja pengertian data kependudukan, pentingnya data kependudukan, manfaat ke data kependudukan, dan apa aja sih macam-macam data kependudukan. Cekidot. Perkenalkan, nama saya Nabila Azara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data. Sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Nah, untuk sumber data kependudukan sendiri di Indonesia, ada sebuah badan resmi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengolahnya, yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. Berdasarkan dari cara pengumpulan data ini, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Hai guys, aku mau jelasin apa aja sih manfaat dari data kependudukan bagi kita. Yang pertama, kemudahan pemetaan potensi masalah maupun peluang sesuai analisis pekerjaan. Yang kedua, mempermudah kita untuk mengurus dokumen lain yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan. Yang ketiga, mempermudah pelayanan publik, memberi informasi mengenai keadaan penduduk, mengetahui komposisi penduduk, mengetahui potensi sumber daya manusia, dan mengetahui kualitas dan kuantitas penduduk. Macam-macam data kependudukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sensus penduduk, 2. Registrasi, 3. Survei penduduk. Data kependudukan diperlukan untuk mengetahui jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk pada suatu desa, kota, provinsi, maupun negara. Untuk memperoleh data kependudukan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Sensus penduduk. Metode pencatatan sensus adalah metode householder, merupakan metode pencatatan sensus yang dilakukan mandiri oleh setiap penduduk. Yang kedua, metode canvasser, merupakan metode pencatatan sensus yang dilakukan oleh petugas sensus. Sensus de facto merupakan sensus penduduk berdasarkan penduduk yang tinggal pada suatu daerah pada saat dilakukan sensus. Sensus de jure merupakan sensus penduduk yang berdasarkan kartu identitas resmi. Yang kedua, registrasi penduduk merupakan pendataan penduduk yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus sejak manusia lahir hingga meninggal dunia. Yang ketiga, survei penduduk merupakan proses pendataan penduduk terhadap suatu daerah tertentu sebagai sampel yang hasilnya dianggap mewakili daerah secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Andra Putra dari D3 Refraksi Optisi semester 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi data pendudukan. Pembahasan data pendudukan adalah data perseorangan atau kelompok penduduk yang terstruktur sebagai hasil dari proses pendaftaran dan pencatatan sipil. Keberadaan data pendudukan sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Beberapa contoh fungsi data pendudukan yang berfungsi untuk merencanakan pemberdayaan masyarakat antara lain: 1. Data pendudukan mampu memberikan informasi jumlah penduduk produktif,
Data ini bermanfaat untuk merumuskan seberapa banyak program pemberdayaan yang harus dilakukan untuk penduduk usia produktif di suatu wilayah. Yang kedua, data pendudukan memberikan informasi komposisi penduduk menurut jenis kelamin, mata pencaharian, dan pendapatan. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan semua elemen masyarakat, baik itu laki-laki atau perempuan, petani maupun pegawai. Dengan adanya data ini, program pemberdayaan masyarakat dapat dirancang sesuai dengan karakteristik mata pencaharian dan jenis kelamin anggota masyarakat. Data pendudukan memberikan informasi kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk sangat penting untuk melihat perbandingan manusia dan luas lahan yang akan menjadi salah satu potensi pemberdayaan. Kemudian data pendudukan berisi informasi penting lain seperti tingkat pendidikan, angka buta huruf, dan kesehatan masyarakat. Program pemberdayaan harus dirancang sesuai kebutuhan dan latar belakang pendidikan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Kesimpulannya, program pemberdayaan masyarakat yang ideal adalah yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran karakteristik tersebut, maka kita harus menggunakan data kependudukan sebagai referensi. Terima kasih.